Gusti Bre lagi, iya Kanjeng Gusti pastinya kan punya harapan besar ini ya untuk terus bisa mempertahankan tradisi, tapi juga bisa sekaligus menjadi jembatan bagi para penerus kita untuk tetap mengedepankan tradisi dan juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat begitu ya. Apa pesan dari Gusti Bre untuk penerus kita? Iya Mas, mungkin saya juga mohon maaf teman-teman, mungkin setelah pertanyaan ini saya harus mendahului ya Mas ya. Oke, karena baik. ada kegiatan lain. Ya sayang sekali ya. Padahal tadi udah mau daftar yang banyak tadi ya putri-putri di Mohon maaf sini. ya teman-teman semua ya. Tapi ya, Silakan. ya gini teman-teman, saya rasa di era modern ini ya, saya rasa antara ada suatu kekosongan lah Mas gitu menurut saya. Kekosongan di gaya hidup di masyarakat gitu ya, menurut saya. Oke. Bahwa nilai-nilai ini nilai-nilai yang ada di budaya kita, di budaya Jawa kalau untuk konteks saya, tentunya adalah nilai-nilai yang udah hidup selama ratusan tahun ya Mas ya. Iya. Ratusan tahun, tapi di satu sisi ternyata setelah kita pelajari, kita mengetahui sebenarnya apa yang sudah ada lahir selama ratusan tahun itu bahkan di era hari ini itu sebenarnya masih sangat relevan. Kenapa masih sangat relevan? Karena masih sangat bisa diaplikasikan di situasi hari ini. Nah itu di Mangkunegaran kita percaya bahwa pengaplikasian nilai itu adalah yang paling penting gitu. Bagaimana nilai-nilai ini bisa hidup itu juga harus menjadi sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang relevan, kontekstual untuk menjawab permasalahan yang ada di era hari ini gitu. Mungkin salah satu contohnya hari ini di era yang kita sangat concern dengan lingkungan karena memang sepatutnya kita concern ya dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada secara global gitu ya. Ya nilai-nilai yang ada di budaya kita sebenarnya udah mengedepankan itu dari awal bahkan. Bahwa ya kita sebagai manusia kita lahir untuk mengindahkan dunia. Kita lahir untuk bagaimana ada di dunia untuk merawat dan membuat dunia itu menjadi lebih baik. Oke. Dan kalau kita melihat secara konkret bahkan teman-teman, bahkan misalnya Mas ya, bagaimana memproduksi pakaian, memproduksi batik misalnya dari zaman dulu gitu ya. Ya memang secara rantaian produksinya juga sudah green gitu ya. Dengan natural coloring yang hari ini menjadi suatu narasi yang penting, suatu bagian produksi yang penting gitu ya. Dan lain-lain tentunya. Ini udah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kita teman. Jadi suatu yang luar biasa. Nah sekarang menurut saya bagaimana budaya ini bisa bermain di peran di era hari ini adalah ya mengisi kekosongan itu dengan nilai-nilai yang berasal dari diri kita sendiri gitu. Dari akar kita, dari lulur-lulur kita. Jadi secara sense familiarity-nya dan kedekatannya itu menurut saya udah ada secara langsung gitu. Jadi ya Mangkunegaran berharap kita bisa terus berkembang dan dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dengan segala kegiatan, dengan segala budaya yang kita pancarkan di Mangkunegaran, semoga bisa menjadi solusi dari kehidupan dari masyarakat hari ini. Kita menciptakan direct impact, mungkin di titik hari ini belum, tapi ke depannya pasti arahnya akan ke sana gitu ya. Karena kalau tidak bisa melakukan itu, untuk apa juga ada Mangkunegaran gitu Mas. Jadi ya eksistensi ini, privilege itu tadi, ya saya rasa tanpa di backup dengan aksi konkret dan tindakan nyata dan impact yang direct dan real, ya saya rasa juga nggak relevan gitu Mas. Jadi ya ini proses yang panjang teman-teman, tapi pesan terakhir saya mumpung masih muda, proses itu adalah sesuatu yang esensi dari setiap pengembangan diri. Jadi mumpung masih muda jangan buru-buru. Kenal orang semakin banyak semakin baik, karena dari setiap orang pasti kita bisa belajar. Pergi ke banyak tempat, tempat itu definisinya macam-macam ya teman-teman ya. Bisa tempat itu organisasi, bisa sekolah, bisa komunitas. Di setiap tempat pasti teman-teman juga bisa belajar 1-2 hal baru gitu. Jadi ya mumpung masih muda, lihat dunia sebanyak-banyaknya, dapetin perspektif sebanyak-banyaknya, coba hal sebanyak-banyaknya. Karena saya juga sering bilang, tanpa mencoba mungkin teman-teman bisa gagal, tapi tanpa mencoba pasti nggak ada keberhasilan gitu. Jadi ini umurnya, ini waktunya, maksimalkan aja, nikmati aja prosesnya karena hidup kita, perjalanan kita masih panjang. Jangan ambil jalan pintas karena sesuatu yang instan masih juga akan instan gitu. Manfaatkan waktu ya teman-teman ya. Manfaatkan waktu selalu dan nikmati prosesnya gitu Mas. Jadi
tidak ada yang memburu-buru, teman-teman tidak ada yang menuntut. Teman-teman hanya bisa menjadi seorang pribadi yang ya setiap hari harus lebih baik dan lebih baik lagi. Terus Itu berkarya, aja, Mas. ya. Jangan kebanyakan rebahan gitu ya maksudnya ya. Terima kasih banyak semuanya dan Metro TV, terima kasih juga Baik. untuk undangannya. Mbak Inaya, Mas Peter, terima kasih banyak.